lahan kosong ini yaitu tadi dikatakan bahwa banyak digunakan oleh oknum warga untuk hal-hal yang negatif ya, dari tawuran, kadang tempat transaksi narkoba gitu, karena memang di situ tidak ada warga, lintasan jalanan yang tidak ada warga. Kemudian karena keluhan dari warga, Pak RW, tokoh masyarakat, kami dengar keluhan itu, kami tentukanlah tanah 2000 meter itu yang memang sepi, kita garap menjadi lahan ketahanan pangan. Nah, ini kebun jagung yang insya Allah sebentar lagi akan berbuah, teman-teman. Gimana? Kata siapa Jakarta nggak ada kebun? Ada kok. Ini di Jakarta Pusat loh. Ini di Jakarta Pusat ada pohon jagung. Ini luasnya dari sana ya, sampai sini. Dan ini ada saungnya. Halo Sobat Polri, bersama saya Brigpol Intan Anansi masih dalam podcast Polri Presisi, dan kali ini kita akan mengangkat tema Polsek Metro Tanah Abang dukung ketahanan pangan di tengah kota Jakarta, dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang Babin Kamtibmas. Nah, disclaimer dulu Sobat Polri, Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Tanah Abang dan masyarakat bersama-sama mengubah 2000 meter lahan kosong di bantaran Kali Ciliwung, Jakarta Pusat menjadi lahan penanaman jagung. Ada sebanyak 115 lajur bibit jagung dan 3.500 bibit pohon yang ditanam di lahan tersebut. Dan akhirnya berhasil dipanen pada awal Maret 2025 lalu. Nah, sebelum menjadi lahan ketahanan pangan, di wilayah bantaran Kali Ciliwung ini merupakan area yang sering menjadi tempat berkumpulnya oknum warga untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang kurang bermanfaat. Namun berkat sinergisitas antara Polsek Metro Tanah Abang dan masyarakat hingga Babin Kamtibmas, lahan ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber pangan sekaligus membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasti penasaran dong gimana prosesnya, dan saat ini kita sudah bersama dengan Aibtu Deni Sukmo Prabowo, Babin Kamtibmas Kelurahan Kebon Melati, Polsek Metro Tanah Abang, Polres Metro Jakarta Pusat. Ya. Pak Deni, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Intan. Nah, Pak Deni, tadi kan kita udah cerita sedikit tuh gimana sih Pak ini sampai akhirnya lahan kosong ini dimanfaatkan jadi lahan yang bermanfaat dan mendukung ketahanan pangan masyarakat. Bisa dijelaskan Pak? Iya, memang awalnya sejak dicanangkannya program ketahanan pangan oleh Bapak Presiden dan diteruskan oleh Bapak Kapolri, kita mencari lahan untuk menanam jagung sebagai lahan ketahanan pangan. Maka dari 7 kelurahan yang kita cari lahan, ditentukanlah lahan di Kelurahan Kebon Melati itu sebagai lahan ketahanan pangan jagung Polsek Metro Tanah Abang. Nah, ini kenapa yang dipilih komoditas jagung Pak? Iya, memang dari Bapak Kapolsek waktu itu sesuai penunjuk jukrahnya, memang kita untuk Polri kita menanam jagung ya. Kalau tidak salah dari rekan-rekan TNI itu menanam padi. Untuk itu kita menanam jagung. Nah, ini kan ini jagung yang ditanam ya Pak? Betul. Bisa dijelaskan Pak ke pemirsa Polri TV, ini jenis jagung apa dan kira-kira untuk panennya sendiri berapa lama? Iya, jagung ini jenisnya jagung hibrida. Gitu. Kenapa dipilih jagung hibrida? Waktu itu petunjuk Bapak Kapolsek, memang kita menanam jagung hibrida karena jagung hibrida ini selain dia kuat, tahan hama, perawatannya juga lebih mudah dibandingkan dengan jagung manis yang perawatannya lebih ekstra. Dan jagung hibrida ini juga waktu panennya cepat ya, 3 bulan atau 100 hari sudah bisa dipanen. Demikian. Oke Pak. Nah, ini gimana Pak dukungan dari tokoh masyarakat? Awalnya pasti ada pro kontra ya Pak, karena kan sebelumnya digunakan oleh masyarakat ya, tapi kan banyak sekali minusnya gitu. Nah, ini gimana Pak? Sampai akhirnya masyarakat mau mendukung sampai akhirnya ya terciptalah panen jagung ini. Baik. Memang awalnya ini lahan kosong ini yaitu tadi dikatakan bahwa banyak digunakan oleh
oknum warga untuk hal-hal yang negatif ya, dari tawuran, kadang tempat transaksi narkoba gitu, karena memang di situ tidak ada warga, lintasan jalanan yang tidak ada warga. Kemudian karena keluhan dari warga, Pak RW, tokoh masyarakat, kami dengar keluhan itu, kami tentukanlah tanah 2000 meter itu yang memang sepi, kita garap menjadi lahan ketahanan pangan, begitu. Nah Pak, Mbak. ini kan dalam proses penanamannya sampai memanen ini, apakah ada program-program untuk memberdayakan masyarakat, Pak? Iya, ada. Kebetulan dari warga, dari tiap RW itu memang ada PKK ya, PKK dari kelurahan. Kebetulan itu adalah RW 16 Kelurahan Kebon Melati, itu membantu juga kami gitu. Selain dia juga punya tanaman hidroponik di Taman Air Petra, dia juga membantu di lahan ketahanan pangan jagung ini. Jadi dari PKK, dari kelompok tani, Pak RT, Pak RW juga banyak membantu di lahan ketahanan pangan jagung kita. Jadi masyarakat ini aktif ya Pak, selain ada di PKK, juga turut membantu program yang dari Polri ini? Iya, betul sekali, Mbak. Nah Pak, program ketahanan pangan ini tentu melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak. Gimana caranya mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah setempat seperti kelurahan, kecamatan, atau dinas terkait? Iya, awalnya juga saya sudah berkoordinasi dengan Pak Lurah, Pak Camat juga. Kebetulan beliau-beliau mendukung karena program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Pak Lurah membantu dalam pembuatan saung kita, ada saung. Dalam prosesnya membersihkan lahan, mencabuti alang-alang, itu kita dibantu oleh PPSU. Kemudian dari lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI, dari awal itu memang kita dibantu penggunaan ekskavator. Waktu pembuatan lajur atau galengan ini dibantu oleh alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup yang setiap harinya ada di Kali Ciliwung itu membersihkan sampah. Jadi kita pakai ekskavator itu untuk membuat lajur atau galangan itu. Jadi pihak-pihak terkait tuh baik dinas, Pak Lurah, Pak Camat juga banyak membantu juga gitu, Mbak Intan. Oke, Pak, ini saat proses penanaman nih Pak, tadi kan udah dibikin galengan pakai ekskavator. Nah itu saat membersihkan, terus mulai penanaman itu ada nggak sih Pak yang kegiatan rutinnya sampai ini jagung bisa sampai dipanen nih? Iya. Jadi kegiatan rutin kami unit Bimas Polsek Metro Tanah Abang ya, ada 7 babin saya dibantu. Hari-harinya itu melakukan perawatan, pemeliharaan, antara lain kalau tidak hujan kita melakukan penyiraman karena tanaman itu butuh air ya. Kemudian kami dibantu oleh kelompok tani melakukan penyemprotan anti hama. Dan juga kami dari Dinas KPKP ya, Kelautan dan Perikanan, kami dibantu pupuk walaupun memang tidak banyak, namun kami alhamdulillah dibantu untuk sekian lajur itu kami gunakan pupuk urea. Nah, buat perairannya sendiri apakah diambil dari Sungai Ciliwung itu Pak? Betul. Jadi apabila tidak hujan, kami karena di sebelahnya itu Sungai Ciliwung, kita alhamdulillah air gampang, tapi memang kita meminjam alat pompa untuk menyedot air dari Kali Ciliwung ke lahan jagung. Jadi apabila tidak hujan itu tadi saya katakan kita menyiramnya menggunakan alat juga, alat pompa air. Ini berarti selain dibantu sama yang 7 babin tadi juga ada masyarakat Pak yang membantu atau seperti? Betul ada masyarakat yang membantu, kelompok tani, yaitu saya sebut saja namanya ada Pak Jangkung. Iya, yang kebetulan beliau sangat aktif dan dia juga mempunyai pengalaman di bidang bertani. Oke Pak. Gitu. Nah, adakah rencana untuk mensosialisasikan atau merekomendasikan model urban farming yang dilakukan Polsek Tanah Abang ini Pak? Untuk pemerintah atau wilayah lain, bahkan rekan-rekan Babin Kamtipmas di Indonesia? Baik, sebenarnya untuk urban farming ini setiap Polres maupun Polsek sudah melaksanakan Mbak Intan. Begitu pencanangan dari Pak Presiden ketahanan pangan, semua bergerak melakukan kegiatan urban farming ini. Jadi, tapi mungkin karena kita tanahnya yang paling luas 2000 meter di kota Jakarta Pusat, ya mungkin ya alhamdulillah kami bisa melaksanakan panen dan mungkin menjadi contoh lah bagi yang lain. Namun pihak terkait Pemprov DKI, kelurahan,
kecamatan juga ternyata mereka juga sudah melaksanakan urban farming di taman-taman RPETRA, maaf, mereka sudah melaksanakan kegiatan urban farming ini. Oke. Nah Pak, ini terus hasil jagungnya ini dikemanakan ini Pak? Ya, jadi untuk hasil jagung ini kami sementara masih berkoordinasi dengan Dinas KPKP karena ini jagung hibrida, memang dia agak keras, dia lebih tepat digunakan untuk pakan ternak atau untuk popcorn. Itu kalau di bioskop-bioskop itu jagungnya keras itu lebih bagus. Jadi emang nanti menunggu dulu dari Dinas KPKP, nanti akan disalurkan atau ditampung kemana, kami masih menunggu koordinasi. Oke, kita break sejenak Pak Dinia sebelum melanjutkan ke segmen berikutnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Podcast Polri Presisi.